SOP-nya ini komunikasi dulu. Nah, enggak kok persiapan pasien itu bersihan tangan dulu, memberi salam. Jadi untuk tangannya kita bareng-bareng kita, ya. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, nah, caranya. Kemudian nanti kalau kita udah coba cuci tangan ini nggak apa-apa ya, kan ini ada 2 kali cuci tangan yang keduanya kalau saat praktek boleh cuci tangan gitu ya. Kalau soal praktek satu-satu ya, karena apa? Untuk memperhemat waktunya supaya teman-temannya kebagian. Nah, selanjutnya nanti ketika saya sudah simulasi, kalau saya jadwalkan dan diberitahukan kalau untuk praktek satu. Kemudian setelah itu kita komunikasi dengan pasien. Selamat pagi Ibu, hari ini Ibu akan dilakukan perawatan luka yang tujuannya supaya cepat sembuh. Apakah Ibu bersedia? Ketika sudah bersedia, kemudian kita tutup gorden. Tutup gorden, kita posisikan pasien. Sambil kita tanya, apakah Ibu ada keluhan hari ini? Ya, kalau dibilang enggak, biasanya lukanya gatal-gatal ya kebetulan kita akan melakukan perawatan luka. Ya, jadi ada pasien yang lagi kita mau melakukan perawatan luka, ternyata apaan ini basah, ternyata lagi diare hebat. Ya, jadi jangan memaksa perawatan luka dulu, biarnya cepat ditangani. Ya. Nah, setelah itu kita menggunakan sarung tangan bersih. Jadi sarung tangannya ada 2, steril dan bersih. Nah, kira-kira dari sarung tangan ini mudah sobek ya, jadi berpandang juga perut sobek. Kira-kira ini perut sobek punya sekarang tangannya atau sarung tangannya. Emang ini mudah sobek, makanya jangan pakai tenaga. Ya, terlalu kuat juga sobek, ya enggak? Jadi pasiennya melihat ini sobek terus gitu ya. Jadinya gimana itu ya? Jadi kalau pakai sarung tangan itu terutama yang bersih jangan kuat-kuat tariknya. Jadi kalau begini ini seringkali anak kaki ya, kalau di ruangan sobek. Udah gitu nggak punya cadangan pula. Mari kemudian lagi, ini kan sarung tangan Sobek lagi. ini kalau baik, nah dari itu kita ini sengaja ya saya kerjanya seperti ini supaya kelihatan ya. Keran ini tujuannya supaya apa? Melindungi baju pasien. Jadi kalau pasien bajunya atasan nih kita buka, kita selipkan di sini. Jangan sampai baju pasien buat alat atau enggak keran ini di atas baju pasien. Melindungi baju pasien supaya gitu ya, jadinya tidak kotor. Nah, setelah itu kita letakkan near bacon. Near bacon ini maksudnya seperti apa sih? Kalian aja 2 jamnya. Ya, kalau dia buat kalau near bacon atau bacon. Kemudian, ya kan, ya kita alat ini kita akan mengambil pinset. Ya, kita hanya mengambil pinset. Nah, ini kan harus dibuka dulu nih. Ini kan udah dibuka kemarin ya. Nah, kita buka
bisa ambil satu yang anatomi lebih bagus, ya, yang anatomi lebih baik, ya, supaya tidak langsung menjadi. Nah, ini ngambilnya di atas ini, yang diambil adalah yang apanya nih? Nih, diginin aja nih tuh, nih, ya, tinggal pegang pisaunya, ya. Nah, itu. Kemudian saya akan membuka ini dulu nih. Kalau di ini sebetulnya kemarin saya nih mahasiswa itu yang kelas A latihan, kelas B latihan, ya. Jadi nggak rapi lagi kemarin, rapi. Gak apa-apa, nanti latihan aja yang bahagia ya. Malah sampai sore ada latihan. Nah, ini ya, alkohol ini kita untuk membersihkan bagian sekeliling luka saja. Jangan digosok-gosok plesternya, tambah lengket. Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau digosok-gosok ini lengket ya. Apalagi papi. Kemudian kita buka satu lagi. Nah, ini yang keduanya ini adalah untuk mempermudah supaya tidak terlalu lengket atau mudah dilepas. Nah, ini kita pegang, jadi satu-satu ya. Kemudian kita ini kita ambil yang lebih mudah. Nah, yang ini yang agak lengket kita usap dengan alkohol swab. Ya. Nah, terus ini juga kita pegang. Ya. Ya, jadi kita ini kita usap, jangan terlalu ditarik. Ketika pasien merasa kayak agak sedikit sakit, kita bilang tarik nafas dalam. Nah, ini kemudian kita ambil lagi yang sebelah sini, kita usap. Ya, dengan usapan ini juga mengurangi rasa sakit ya. Juga di bagian sini. Ya, kita keluarkan. Ini kita buang. Masih ada sepatunya. Ini kita angkat dengan ujungnya, ya. Ujung sepatu yang jauh dari luka atau yang agak gimana itu ya bisa diambil, kita angkat. Terus kita buang. Nah, kita letakkan saja di sini. Selesai untuk membuka jahitan dan kita lepas sama-sama bersih, ya. Sama-sama bersih kita lepas. Kemudian kita cuci tangan kembali tadi, ya. Nah, setelah cuci tangan kembali, kita tadi kan sudah dibuka ini. Jadi sudah dibuka, kita langsung ambil sarung tangan steril. Nah, sarung tangan steril sudah pasti ada. Nanti saya praktekkan sini. Ini kan sudah terbuka. Ini yang bisa kita keluarkan boleh. Yang misalnya ini kan sudah terbuka, kita buka, kemudian kita buang sini dengan sangat hati. Nah, ya itu aja yang bisa kita lakukan. Paling ini kita buka di, ya boleh, nanti saja udah boleh. Nanti saja kalau kita pakai sarung tangan satu dulu sarung tangannya. Nah, untuk pakai sarung tangan ini kalau steril nggak mungkin salah. Yang kanan ini ya, kanan kiri. Kita pakai saya kanan atau kiri? Kanan. Buka aja dengan aksi, ambil dalamnya, nomor 8. Kemudian ini kita buka. Ada tulisan R dan L. Udah pasti yang R kanan kan? Nah, kita buka gini, langsung kita ambil yang kanan. Ya, kita masukkan jari kita. Jadi yang pertama itu dicubit,
Yang keduanya itu baru disaut. Ini namanya ya. Jadi menggunakannya juga. Nah ini kemudian ya namanya dikasih dari ini. Nah kemudian dengan tangan yang satu ini kita akan siapkan. Ya siapkan. Ada deket yang kita rasakan 3 dulu ya, 3 dulu. Kemudian 2 kita ini boleh kita apa ya? Tata dirapikan, yang akan dipakai itu didekatkan. Nah, itu ya. Ini duk ini silakan dipakai kalau memang memungkinkan bisa dipakai, misalnya lokasinya di dada saya mama ya udah digelar aja di sini ya. Nah, tapi karena ini di sini tidak banyak manfaat ya, ini untuk dibuka nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Sewaktu-waktu ininya nggak ada di ruangan, kita nggak perlu besar, ininya nggak ada ya, seperti itu. Atau kalau mau dipakai di kalau sudah ini nggak masalah ya, ini dipakai boleh, tidak dipakai juga nggak apa-apa ya. Kalau mau dipakai di sini boleh, ininya kita geser dulu ya, kita agak geser nanti di sini. Selebihnya kita tuangin sendiri ya. Jangan siapkan dulu ya. Ini kita tuang sendiri. Yang megang ini yang apa-apa. Dari agak atas ya. Cukup ya. Kemudian kita tutup kembali. Nah, kalau di ruangan itu sepatunya itu nggak boleh begini. Ini adalah memfasilitasi mahasiswa saat praktek satu, tinggal buka yang ini, ambil di sini. Ya, tinggal ambil pakai pinset, taruh sini. Tapi kalau di ruangan ini kita minta tolong dibukain, ini udah terbuka. Kemudian kita ambil pakai pinset, ya, dan ini diambil dari sini. Diguntingnya adalah di paha ini, ya. Nah, ini dipotong-potong untuk mempermudah. Ketika nanti dipakainya sebagian nanti akan ditaruh lagi di sini. Makanya ini jangan dibuang dan jangan dibuka terlalu lebar atau sampai itu ya. Adakah kaki yang perlu ditaruh? Sudah selesai. Kita pakai sarung tangan yang nah, tadi modelnya adalah dijepit, yang sekarang adalah modelnya disaut ya. Nah, ini ya, ini karena jelek sarung tangannya yang lebih murah. Baru pertama sekali udah usut. Yang penting adalah jari-jari kita sautkan, kita dorong. Dan dua-duanya kita sudah menggunakan sarung tangan. Kemudian kita akan membersihkan luka pasien, ya. Kita membersihkan luka pasien. Nah, di ruangan tidak ada depot seperti ini. Jadi kalau di ruangan itu adanya kan seperti ini. Ini dibuka, boleh digunting dibagi 2. Ya, digunting dibagi 2. Atau kalau digunting kan gampang nih, tinggal gunting saya memberitahukan. Guntingnya di tengah. Kemudian tinggal di ini aja. Ya, kemudian dicelupkan. Tapi bisa juga dengan ini, begini aja dicelupkan, ya dicelupkan diperas, kemudian kita bisa kasih, ya, gampang ya.
Sebetulnya lebih efektif adalah dengan dibuat deposit. Tapi di ruangan itu karena ya dari PT, dari pabrik seperti itu. Baiklah, ini ya dikeras. Kemudian ini kita ambil pakai preset yang berbeda, tapi agak cepat. Dan kita bersihkannya adalah dari atas ke bawah sambil ditekan sedikit. Ya, sambil itunya dibilang sakit ya, gitu ya. Nah, tidak boleh bolak-balik. Saya nunggu sebelahnya gimana? Boleh dibaliknya begini. Ini kemudian diambil, diulang dari atas. Ya, kemudian dibuang. Kemudian kita ini kita ambil lagi, masih ada dua. Kita ambil oleh preset yang tadi, kemudian kita bersihkan. Ya, ini adalah sambil mengkaji dia jahitannya rapat atau tidak boleh digosok. Kenapa? Karena Takut lukanya ada epitelisasi, ya, pembentukan epitel. Nanti kalau kita gosok ini langsung hilang dia, langsung berubah. Sembuhnya yang udah sembuh jadi tidak sembuh, jadi langsung hilang. Selanjutnya adalah ini kalau udah jatuh kayak gini kita lempar, ya, mau nggak mau melinding tadi sini. Kemudian terakhir, nah kita gunakan kata 32 tadi ada sedikit kelewat sini. Ini kita bersihkan di luar luka. Jadi jangan kena luka lagi. Makin lingkaran kecil, kemudian lingkaran besar. Selanjutnya kita ambil keringnya, kita keringkan di luka dulu. Ya, sambil mengkaji, kita buat, kemudian keringkan lagi di sekitar luka. Ya, selesai untuk pembersihan luka. Selanjutnya kita akan memberikan spatula. Kalau pakai ini kita gunting, ukurannya berapa? Seperti itu. Ya, kita tinggal gunting. Nah, misalnya kita gunting ini, ukurannya segini kita ambil. Ya, segini bagi dua. Nah, sisa yang ini kita minta tolong asisten masukin lagi ke dalam kantong ini. Coba asistennya. Karena memang di ruangan harus berlakukan itu. Coba ini. Ini ambil ini bungkusnya. Ya, dibuka di atas saja, jangan sampai tangannya ke dalam. Nah, ini masukkan lagi untuk pasien yang lain. Dah, lipat lagi. Nah, ini saya teruskan. Ya. Nah, ini spatula ini adalah kita dingin nih. Apalagi kalau bentuknya lebar, panjang, kita dingin. Supaya apa? Salepnya berkumpul. Ya. Salepnya berkumpul, kita ambil dengan pixet yang masih ada salep. Karena ini semua sebentar lagi akan selesai. Dan kita dorong nih. Tuh. Ya. Kalau panjang, kita aja di sini, buang di sini. Kalau panjang, kita gunakan dua pixet, kemudian kita jejerkan di air. Nah, selanjutnya kita ambil kasa yang kecil, ya. Ini kebetulan ada yang dipotong, kita celupkan di air, kemudian kita peras. Nah, di sini seringkali karena di ruangan kasanya besar, mahasiswa nggak bisa peras pakai ini, nggak apa-apa, peras saja pakai tangan, ya. Ya, peras saja pakai tangan. Nah, ini perlu dibentuk karena nggak mungkin begini dikasih ke AC. Selanjutnya kita tutup, ya, kita tutup sedikit, kita tutup sedikit. Yang penting adalah
tampilannya ketika di luar bagus. Nah, kita perlu hanya untuk supaya di SOP-nya adalah beli kasa lembab. Ini adalah kasa lembab. Kita taruh di sini. Nah, selanjutnya adalah kasa penutupnya. Kita pilih yang paling bagus. Yang kalau ada salah begini ya udah, ini karena ini yang buatannya Ibu Eva. Jadinya ya namanya buatan tangan beda dengan buatan mesin. Potongnya juga agak susah. Kalau nggak guntingnya tajam nggak akan bisa. Nah, ya kita rapikan lagi. Kemudian kita letakkan ke. Kalau di ruangan itu rasanya nanti dia pasti apa-apa. Selesai, kita ambil plester yang kira-kira pas. Karena ini kegedean, ini kekecilan. Ya, kita pakai yang dan. Nah, lebih bagus menggunakan plester itu pakai sarung tangan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa pakai sarung tangan. Ini ya diukur tuh, diukur dahulu. Kemudian disobek ke arah luar. Ya. Kemudian pegang ujungnya setengah di kasa, setengah di kulit. Ya. Ini juga sekalinya dipelajari. Ya udah masuk buku pengen tidur. Jelaskah simulasi dari saya? Jelas. Sangat simpel. Takut supaya rapi dan enak dilihat. Estetik. Ini juga kita ukur. Saya aja yang suka perawatan muka pas ukur, apalagi mahasiswa ya. Seringkali mahasiswa mau ukur, main akhirnya ada yang pendek sekali, ada yang kepanjang. Ukur tapi jadi jangan lama-lama. Kemudian kita bereskan alat. Nah, kita yang akan mencuci alat ini sampai ke belakang, sampai ke ruangan lagi dan isi. Mencuci itu berani nggak pakai sarung tangan? Tidak. Maka dari itu ini setelah dirapikan, ya kita rapikan, ya rapikan dulu di atas meja, bajunya dibereskan, kemudian kita pamitan ke ibu. Dia kalau ini perawatan mukanya sudah selesai bereskan. Saya akan membereskan alat ke belakang. Kalau itu ada perlu apa-apa, silakan panggil saya. Nah, saya akan kesini lagi 2 jam lagi untuk TTP misalnya. Ya, baik Bu, saya permisi untuk membereskan alat. Ya, silakan Ibu istirahat kembali. Nah, bawa ke belakang. Atau kalau pakai troli tinggal di bereskan alat, cuci alatnya dengan sarung tangan. Jadi jangan sampai berani cuci alat tanpa sarung tangan. Kalau ada resiko sendiri, kena pinset, kena gunting. Nah, ketusuk jarum aja harus diproses sampai luar biasa di periksa laboratorium lain-lain. Ya, seperti itu. Jangan mencelakai diri sendiri. Dibawa ke belakang, dicuci kamar mandi, dibereskan, udah diserahkan lagi ke bagian tanggung jawab alat. Baru buka sarung tangan. Itu ya. Berani nggak nyuci alat? Nah.